Kopi Arabica Al Asran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengembalikan keperawanan yang sudah hilang. Masya Allah, mungkin topik yang akan saya angkat itu adalah itu. Bagaimana sih hukumnya mengembalikan keperawanan yang sudah hilang? Karena kan semakin ke sini didukung dengan alat yang sudah semakin canggih, dengan perubahan zaman yang semakin modern, sehingga sekarang dokter pun didukung dengan alat-alat yang canggih tersebut, katanya bisa mengoperasi, mengembalikan sifat keperawanan bagi seorang wanita. Seperti itu. Nah, sehingga yang menjadikan timbul pertanyaannya, itu sebetulnya kalau melihat dari pandangan fikih, kalau seorang perempuan melakukan operasi tersebut, itu hukumnya dibolehkan atau justru dilarang ataupun diharamkan. Maka saya temukan di dalam 3 referensi kitab sekaligus ya. Yang pertama itu saya temukan di dalam kitab Ahkamul Jarahah At-Tibbiyah. Memang kitab ini jarang sekali dikaji ya bagi kalangan santri pun. Saya temukan pada Syahifah 428 sampai Syahifah 429. Karena ini memang referensinya tuh panjang sekali. Kemudian yang kedua dan yang ketiga ini kitab yang sudah populer, yang sudah cukup lama sekali dikaji oleh para santri, yaitu Hasyiatul Jamal pada juz ke-6 Syahifah 270 dan kitab I'anatul Talibin pada juz ke-4 Syahifah 290. Nah, tapi mohon maaf sekali, mungkin saya tidak akan membacakan seluruh referensinya karena ini panjang sekali pembahasannya ya, sampai setengah koras ini. Jadi di dalam kitab yang pertama, di dalam kitab Ahkamul Jarahah, itu sebetulnya sih ada ikhtilafiyah, artinya ikhtilafiyah itu ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang menghukumi satu kaul, ada yang menghukuminya itu mengharamkan. Seperti itu ya. Ini memang yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin Khatib At-Tamimi. Tetapi di dalam kitab ini juga ada sebagian ulama yang hukumnya itu adalah menjadi tafsil, ya. Sekali lagi di dalam kitab ini satu pendapat langsung mengatakan bahwa itu haram, satu pendapat lagi mengatakan ada tafsilannya. Maka di dalam tafsilan ini, di sini lebih dijelaskan oleh Dr. Muhammad Naim Yasin di dalam referensi kitab ini. Bagaimana ini memang sih lebih cenderung di dalam kitab ini adalah lebih cenderung kepada seorang dokternya. Bagaimana dokter tersebut hukumnya untuk mengoperasi, misalkan ada seorang wanita yang jika ingin melakukan operasi tersebut. Di dalam kitab ini tafsilannya itu terbagi menjadi 3 kasus, ya. Kasus yang pertama itu adalah misalkan ada seorang perempuan yang datang kepada kedokteran dan dia mengatakan bahwa keperawanannya itu telah hilang ataupun selaput darahnya itu telah bisa dikatakan selaput darahnya itu telah rusak. Dikarenakan terjadi sesuatu hal, misalkan dikarenakan terjadi suatu kecelakaan sehingga mengakibatkan selaput darahnya itu rusak misalkan. Ataupun misalkan melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan secara terus-terus rutinitas yang begitu mungkin agak cukup keras kali ya, saya juga kurang paham ya rutinitas seperti apa, yang justru itu mengakibatkan selaput darah dari seorang perempuan ini rusak, seperti itu. Nah, kenapa perempuan ini ingin melakukan tindakan operasi tersebut? Karena takut ataupun ada prasangka ketika nanti menikah suaminya itu mengira kalau dirinya itu bukan seorang perawan. Jadi artinya ya takut ada dugaan ataupun sangkaan kuat bahwa nanti suaminya berpikir seperti itu. Nah, maka bagi seorang dokter untuk mengoperasikan
wanita tersebut itu hukumnya bagaimana. Maka di dalam kitab ini dikatakan bagi seorang dokter tersebut, bahkan kalau ada pasien dengan alasan seperti itu hukumnya wajib seperti itu. Artinya ya lakukanlah operasi tersebut, karena kalau misalkan takut cenderung ada sangkaan kuat seperti itu, mengira kalau anak gadis itu adalah bukan perawan, seperti itu. Ya, itu adalah untuk kasus yang pertama. Dan untuk kasus yang kedua, misalkan ada datang seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini tuh mohon maaf banget, bisa dikatakan ini perempuan yang agak kurang baik. Artinya yang kurang baik itu yang memang suka melakukan apa ya? Suka melakukan apa itu? Naudzubillah, misalkan berzina seperti itu ya, berganti-ganti pasangan dengan laki-laki yang lain. Ataupun kasus yang kedua, wanita ini adalah seorang janda. Tetapi jandanya baik-baik aja, janda aja gitu. Dan untuk kasus yang kedua ini, memang halayak umum udah pada tahu kalau wanita ini adalah seorang janda, gitu ya. Artinya ya udah bukan second lagi gitu, ini seorang janda. Ataupun masyarakat luas udah tahu kalau yang satu lagi ini adalah wanita yang agak kurang baik dilihat oleh kacamata masyarakat karena memang mempunyai pekerjaan seperti itu, ya. Nah, ini berarti ada dua sosok seorang wanita. Yang pertama janda, yang satunya lagi itu adalah mempunyai pekerjaan yang dinilai kurang baik oleh kacamata masyarakat dan juga agama. Dan masyarakat juga udah tahu seperti itu. Maka datanglah misalkan kepada seorang dokter ingin dioperasi miliknya itu layaknya seperti seorang gadis lagi. Nah, maka di sini dokter itu harus bertanya kepada kedua pasien ini. Dokter bertanya, alasannya apa Anda ingin mengembalikan keperawanan Anda lagi? Dan kedua wanita tersebut mengatakan kepada dokternya bahwa aku ingin mengembalikan sifat keperawananku itu karena aku sangat ingin menyenangkan sekali calon suamiku ataupun suamiku misalkan. Misalkan kata orang yang perempuan yang janda ini mau mendapatkan lagi calonnya misalkan seorang laki-laki bujangan gitu ya. Sehingga aduh kasihan sekali gitu ya calon suamiku sekarang ini, aku kan seorang janda gitu. Aku tidak merasakan bagaimana sih perbedaan antara perawan dan janda ini misalkan nih seperti itu. Sehingga alasannya seperti intinya alasannya ingin menyenangkan suaminya lah intinya seperti itu. Nah, dan begitu juga bagi wanita yang satu lagi mungkin bertaubat kepada Allah karena ada seorang lelaki yang ingin menikahinya dan orang lain juga udah pada tahu dan calon suami juga udah tahu kalau sebelumnya aku ini adalah wanita yang tidak baik. Karena aku adalah seorang pekerja malam. Tetapi sekarang aku sudah bertaubat dan alhamdulillah misalkan laki-laki tersebut mau menikahi aku dan aku bertaubat. Dan sebagai memberikan rasa apa rasa terima kasihku kepada laki-laki tersebut karena udah mau menikahiku, sehingga aku ingin memberikan kepada laki-laki tersebut mengembalikan sifat keperawanannya itu. Intinya kedua wanita itu mempunyai tujuan yang baik. Maka itu hukumnya bagaimana bagi seorang dokter untuk mengoperasi wanita tersebut. Maka di dalam kitab ini dikatakan hukumnya adalah sunnah bagi seorang dokter mengoperasi kedua wanita tersebut. Seperti itu. Itu adalah permasalahan yang kedua yang udah saya baca ulang-ulang kitab ini karena agak cukup sulit juga membacanya. Dan untuk kasus yang ketiga itu adalah jika ada seorang wanita, sama nih, kasusnya sama. Wanita ini adalah yang pertama misalkan janda, yang kedua adalah wanita yang bisa dikatakan pekerja malam tersebut. Tetapi orang lain itu nggak tahu.
Misalkan kalau wanita ini adalah seorang janda, gak ada yang tahu kalau wanita ini adalah seorang janda. Misalkan mungkin wanita ini asalnya tinggalnya di kota mana gitu ya, sekarang pindah ke kota ini gitu, sehingga gak ada yang tahu apakah dia janda ataupun perawan. Artinya gak ada yang tahu status dia kalau dia itu janda. Dan orang lain tuh nggak tahu. Yang satu lagi wanita ini adalah wanita pekerja malam. Nggak ada yang tahu satu orang pun. Itu perbedaannya ya. Untuk permasalahan yang ketiga nggak ada yang tahu. Beda dengan permasalahan yang kedua. Nah, ingin dioperasi, maka tentu dokter akan bertanya kembali, apa tuh alasannya? Seperti itu. Nah, maka di sini hukumnya bagi seorang dokter boleh gak sih mengoperasi kedua wanita tersebut? Itu hukumnya jawaz. Artinya jawaz itu adalah diperbolehkan. Mungkin setelah itu ditanya nih oleh seorang dokter, kenapa kamu ingin mengoperasi? Sedangkan dokter itu nggak tahu kan kalau dia itu adalah seorang janda, karena dia tidak ada yang tahu kalau dia itu janda. Ya kalau misalkan dokter itu mempunyai feeling bahwa kedua sosok wanita ini mempunyai tujuan baik, maka boleh dokter tersebut untuk mengoperasi kedua wanita tersebut. Tetapi kalau misalkan feeling dokter ini cenderungnya ini sepertinya sosok wanita ini nanti akan menipu nih misalkan. Misalkan bagi wanita yang malam ini, kenapa kamu ingin mengoperasinya? Padahal punya tujuan, wanita yang eh, pegawai malam ini adalah bertujuan agar aku nanti laku misalkan oleh laki-laki yang lain mengatakan bahwa dia itu masih second misalkan, padahal itu udah berulang-ulang dengan laki-laki lain. Jadi intinya untuk hukum yang ketiga di sini dikatakan hukumnya jawaz. Artinya ya dokter itu yang boleh memutuskan akan feelingnya apakah wanita ini bertujuan baik ataupun tidak, seperti itu. Nah, ini memang di dalam pembahasan di dalam kitab yang pertama ini lebih cenderung ke pembahasan mengenai seorang profesi dokter, bagaimana hukumnya mengoperasi jika ada pasien seperti itu yang ingin mengembalikan sifat keperawanannya. Tetapi kalau saya baca di dalam kitab Hasyiatul Jamal, ini juga panjang sekali pembahasannya. Cuman intinya di dalam kitab yang kedua ini lebih cenderung menghukuminya tidak boleh melakukan operasi tersebut. Kenapa tidak boleh? Karena dengan alasan belum cukup alasan untuk tindakan jirohah. Yang artinya jirohah itu adalah operasi. Seperti itu. Bahkan diperkuat, saya cari lagi di dalam kitab yang ketiga, yaitu di dalam kitab I'anatul Talibin pun sama, ada pembahasan ini yang lebih cenderung tidak perlu melakukan operasi ini. Intinya ya tidak boleh melakukan operasi ini. Meskipun kenapa di dalam kitab I'anah ini mengatakan tidak boleh, kan berarti ini kan menggunakan operasi, berarti kan ada tindakan seorang dokter kan. Ini tidak cukup alasan untuk membuka aurat meskipun dokternya tersebut adalah seorang perempuan. Dan juga kalau di dalam kitab Ahkamul Jarohah tadi memang ada pembahasan tentang tadlis. Jadi kalau tadlis itu adalah menyembunyikan aib di dalam kaitan pertikahan. Seperti itu. Jadi memang kalau di dalam kitab yang kedua dan yang ketiga itu lebih cenderung tidak membolehkan melakukan operasi ini, meskipun tadi di dalam kitab Ahkamul Jarohah itu lebih ditafsil. Artinya lebih ditafsil itu adalah lebih terperinci. Karena memang setiap kasus itu akan berbeda-beda. Sehingga kebijaksanaannya itu akan kembali lagi terhadap kasus yang datang wanita tersebut kepada dokternya. Alasannya adalah seperti apa gitu. Bahkan tadi kan kalau di dalam kitab yang pertama kalau misalkan selaput darahnya itu rusak dikarenakan mungkin ada suatu kecelakaan, dan kalau misalkan memadorotkan nanti mengira bahwa suaminya bahwa wanita tersebut itu bukan perawan dan mengatakan bahwa aku dulu juga pernah terjadi kecelakaan tapi tetap tidak percaya, maka ya apa boleh buat. Jika ingin dilakukan tindakan seperti itu hukumnya dibolehkan. Karena
akan lebih berujung ke suatu kemaslahatan. Karena memang pernah juga sih ada suatu kasus seorang wanita ya kecelakaan lah gitu sehingga selaput darahnya itu rusak gitu. Tetapi wanita ini tidak melakukan operasi, ini kejadian itu gak sampai melakukan operasi. Tetapi ketika mau menikah gitu datang gitu kepada dokter yang menangani kasus ini. Jadi meminta apa itu meminta surat pernyataan dari dokter kalau memang anak perempuan ini selaput darahnya itu rusak gitu dikarenakan ada suatu kejadian kecelakaan sampai gitu loh. Ini memang sempat gitu ada kejadian kasus seperti ini. Jadi datang gitu kepada dokter, dokter tolong membuat pernyataan. Jadi dikhawatirkan nanti suaminya itu tidak percaya seperti itu sehingga ada saksinya, saksinya itu ada dokter yang menangani kasus ketika dia sedang terjadi kecelakaan tersebut seperti itu ya. Dan memang hal ini pun pada zaman sekarang memang ada kasusnya seperti itu. Jadi ada memang sekarang dokter yang bisa mengendalikan akan sifat keperawanan dari bagi seorang wanita. Bahkan aku juga pernah melihat ada suatu video, tetapi ini videonya di luar negeri. Kalau ini terbalik, tetapi ini mau mengoperasi laki-laki. Tapi insya Allah nanti kapan-kapan saya bahas bagaimana pembahasannya operasi bagi seorang laki-laki. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.